apa kekhawatiran terbesar seorang Elon Musk terhadap masa depan peradaban manusia? Oke. Anda tahu apa jawabannya? Bukan climate change, bukan. Bukan perang nuklir, bukan. Bukan hanya di satu negara, tapi di seluruh dunia. Halo sahabat OMB, hari ini kita kedatangan Haris Rianto, embriolog dari BFC. Nah ini menarik ya, topik kita hari ini tentang seks ya. Luar biasa nih seks, aduh ini topiknya panas-panas dingin. Tapi topiknya lebih ke arah perkembangan populasi dan juga hal yang mengancam dunia. Maka topik hari ini disebut resesi seks. Oke, kita mulai. Mungkin Bung Haris bisa, kenapa nih topik ini menarik? Silakan. Terima kasih Bung Meldi. Saya senang sekali bisa diundang di acaranya Bung Meldi ini sebagai host. Oke, terima kasih juga. Memang tadi Bung Meldi sudah ungkapkan topik kita hari ini akan berbincang mengenai resesi seks. Iya. Tentunya kita harus mengupas dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan resesi seks. Iya, oke. Nah sebetulnya kan ini istilah resesi ini kan lebih banyak mengacu ke istilah ekonomi ya. Iya. Resesi. Jadi kalau di istilah ekonomi kan yang namanya resesi itu mengacu kepada pertumbuhan ekonomi, di mana biasanya itu ahli ekonomi mengatakan minimal 2 atau 3 triwulan ya, berturut-turut terjadi atau tidak terjadi pertumbuhan ekonomi. Nah itu suatu negara bisa dikatakan mengalami resesi. Oke. Ini technical ekonominya begitu ya. Oke. Nah, kurang lebih mungkin itu istilah itu mengadopsi ke sana. Jadi kalau untuk resesi seks tentu ini berkaitan dengan fertility rate. Angka ini analoginya ke fertility rate ya. Ya, artinya apa? Artinya itu populasi di suatu negara itu tidak mengalami pertumbuhan populasi. Nah, suatu negara populasinya itu untuk dia tetap bertahan saja, artinya misal Indonesia hari ini berapa? 260 juta populasinya kan? Nah, untuk dia tetap bertahan populasinya sama, itu angka fertility rate-nya itu minimal 2. Artinya apa? Fertility rate 2 itu. Artinya pasangan suami istri itu minimal harus punya 2 anak. Minimal harus 2 anak. Kalau dia mengalami resesi, itu kan artinya fertility rate-nya, angka pertumbuhannya itu turun kan? Artinya pasangan di populasi tersebut itu anaknya kurang dari 2. Atau bahkan sama sekali tidak punya anak. Atau kebijakan China 1 anak tuh termasuk. Nah itu policy itu sudah dirubah sama China ya. Iya, karena itu ternyata berbahaya. Untuk saat ini itu jadi problem. Bahkan policy itu dirubah, sudah diganti pun itu sudah telat. Karena Cina sekarang mengalami aging population. Gara-gara 1 anak itu 1 keluarga ya. Karena tidak bisa mengejar angka fertility rate yang turun. Kalau aging nih sustainability bermasalah berarti ya. Jelas. Nah, silakan lanjutkan. Nah, yang menarik ini mungkin saya akan biar lebih hot lagi diskusi kita. Iya dong, harus hot dong. Ini mungkin kalau Bung pernah lihat di Google tuh atau di YouTube ya. Ini siapa? Elon Musk. Elon Musk pernah nih. Suatu hari pernah bersabda nih urusan ini. Masalah ini. Dia di podcast kayak kita gini. Mungkin hampir 1 jam juga podcastnya. Kali doyan dia kali gimana? Nah, di ujung-ujung interview itu si hostnya nanya, menurut
Bung, apa kekhawatiran terbesar seorang Elon Musk terhadap masa depan peradaban manusia? Oke. Anda tahu apa jawabannya? Oh, saya udah tahu tuh. Tunggu, saya kasih clue-nya dulu. Ya, kawan nih. Ini kuis lagi nih. Oke, Nah, silakan. Bukan climate change, bukan. Climate change kecil kali ya. Bukan perang nuklir, bukan. Oke. Ada sih dia bilang artificial intelligence yang disalahgunakan. Itu dia khawatir. Itu juga khawatir ya. Oke. Terus yang kedua lagi, radikalisasi Nih. ekstrem agama. Oh, radikal masuk nih. Itu termasuk kekhawatirannya. Ya. Tapi yang paling utama dia khawatirkan tahu apa? Ya. Fertility rate yang turun. Wow. Ini bukan hanya di satu negara, tapi di seluruh dunia. Bukannya fertility rate turun akhirnya ya sebuah lokasi jadi kosong, orang lebih leluasa, bukannya begitu? Tidak. Oke, silakan. Si Elon Musk juga bilang, orang kan menyangka justru populasi dunia yang katanya sekarang dunia ini sudah 8 miliar kan? 8 miliar, ya. Itu kekhawatirannya kan? Ya. Bukan itu kekhawatirannya. Ya. Pangan tidak ada masalah dengan pangan. Pangan itu sebetulnya berlebih. Problem pangan itu problem logistik, problem politik, bukan produktivitas pangan yang menurun, bukan. Nah, tapi kalau fertility rate turun, untuk mengembalikannya itu 1 abad pun belum tentu balik. Oke. Dulu ada kekhawatiran ya tulisan Rome the limit to grow. Ya, itu kan yang berdasarkan teori Malthus itu kan. Malthus, ya. Itu nggak berlaku. Udah nih, tamat nih. Ini kitab kuning nih ya. Ini ada perspektif baru tentang itu. Oke, silakan. Nah, pertanyaannya kan kenapa kok si Elon Musk itu khawatir fertility rate turun drastis ini? Ya, karena ketika fertility rate turun, itu peradaban suatu bangsa itu bisa punah. Oh, sejauh itu ya? Bisa punah. Itu lebih berbahaya dari rudal-rudal Rusia nih? Iya. Oke. Jadi kalau itu tidak diatasi dengan artinya serius, concern, itu kita ambil contoh aja ya, di negara-negara yang istilahnya aging population, yang fertility rate-nya sudah turun drastis. Itu salah satu yang paling parah itu Korea Selatan. Korea Selatan parah nih? Paling, itu hanya 1, berapa gitu. Ya. Kalau Indonesia hari ini masih di atas 2. Indonesia aman masih di atas 2. Tapi kayak negara-negara kayak Korea Selatan, Jepang, Taiwan, kalau Asia Tenggara tuh Singapura. Nah itu di bawah ya. Mereka, jadi ada garis kemiskinan, ada garis fertilitas nih. Nah, harusnya ditanya kan, kenapa kok bisa kejadian kayak gini? Ya. Apa yang menyebabkan fertility rate turun ini? Ya, fertility rate turun, tentu kan angka pertumbuhan itu ya tentu harus ada kelahiran kan? Ya. Nah, artinya kan proses kelahiran ini tentu itu family building ya. Artinya kan harus terciptalah ada pernikahan. Iya, organisasi keluarga. Itu kan sangat basic dari struktur sosial masyarakat itu kan keluarga kan. Elemen kecil. Tapi kalau misalkan jangankan punya anak, menikah aja nggak mau, gimana mau punya anak? Ini ya. Tapi kan di Asia, di negara Asia Timur kan ada peran negara yang mengasihi. Nah, coba kita bicara lebih sederhana ya. Ya, silakan, Bung Haris. Bayangkan, taruhlah misal mereka yang ingin menikah ya. Ya. Ya, usia pernikahan ideal berapa sih? 20, 30? Biasa kan ya paling kurang minimal kalau ya masyarakat sekarang istilahnya lulus kuliah lah kan mungkin ya. Yeah. Beda dengan zaman dulu kan. 18 tahun juga udah perempuan udah pantas kan. Tapi kalau misal taruhlah yang masyarakat urban gitu kan. Lulus berapa? Kuliah masuk ITB 24, 25, 22, 18 kuliah berapa 5 tahun. Ya. Lulus 23 kan nggak langsung lulus langsung nikah kan? Ya. Taruhlah 2-3 tahun ya. Taruhlah misalkan 25 tahun menikah kan? Ya.
menikah. Udah apa, bekerja berapa? Ya masih fresh graduate lah ya, 1-2 tahun gitu. Fresh graduate gajinya berapa? Ya, so-so lah ya. Nah, sekarang taruhlah misalkan UMR dikit. Terakhir tuh aku baca UMP ya, tertinggi di Indonesia itu Jakarta. Berapa? 5 nih. Ya, hampir mentok 5. Ya. Jawa Barat hanya sekitar 2 kan. Taruhlah 5 ya. Ya. Kalau dua-duanya pasangan ini bekerja, 2 kali 5 berapa? 10. Ya. 10 juta. Bangun keluarga cukup nggak? Tinggal di Jakarta. Nah, ada kekhawatiran itu ya. Nah, bayangkan, kita bicara praktisnya aja nih. Ya. Rumah taruh kos atau kontrak sebulan berapa? 2-3 juta? Ya, ya. Transport? Ya, habis. Cicilan mobil atau pakai itulah Gokar atau Grab kan? Berapa? Ya, ya. Tetap aja butuh transport sekitar 2-3 juta lagi kan? Udah berapa? 6 juta. Makan berapa? 3-5 juta. Ya. Udah berapa tuh? 10 juta cukup nggak? Ini defisit nih. Ekonomi keluarga defisit. Nah, gimana mau punya anak? Ya, anak Coba, ya taruhlah artinya ya udah terpaksa lah kan. Menikah nggak langsung punya anak kan? Ya. Nabung dulu. Taruh dia nabung berapa? 3-5 tahun? Oke. 3-5 tahun. Tadi nikahnya umur 25. Tambah 3-5 tahun berarti usia istri berapa? Udah deket-deket 30 kan? Ya. Deket-deket 30. Nah, ini mulai ada problem kan? Perempuan itu ketika usianya bertambah, itu angka kesuburan menurun. Wah. Beda dengan laki-laki. Ini butuh momentumnya harus pas ya. Makanya ini betul-betul harus di-manage. Jadi bisa aja nih mahasiswa baru masuk kuliah, kalau dia mau nikah langsung beasiswa. Ya kan? Nah, insentif. Nah, artinya kita dari kacamata yang praktis saja, ya, secara alami saja, memang mengongkosi untuk membangun keluarga, punya 1, 2, 3 anak, itu memang tidak mudah, apalagi misalnya untuk generasi sekarang ya. Nah itu kan semua ada hitungan ikut, artinya sangat logis. Misalkan apabila misal pasangan muda ingin menikah, belum tentu punya anak kan, itu sangat logis kemudian fertility rate-nya itu menurun. Iya. Mungkin kalau orang tua kita tahun 60-an atau 70-an ya, punya anak 2, 3, 4, 5 itu biasa ya. Tapi coba generasi kita cek, kamu anaknya berapa? 1, 2 gitu ya. Mungkin anaknya yang 3 ke atas itu udah bisa dihitung. Jadi ya. Apalagi yang anaknya 6. Ya. Nah artinya, nah itu kan bukan hanya persoalan individu. Ya. Artinya itu udah persoalan sosial kan. Ya. Ya bisa aja sih misal gajinya 10 juta, tapi misalkan fasilitas publiknya kita semua gratis, pendidikan gratis, kesehatan gratis, apa-apa gratis, ya kita nggak perlu gaji-gaji tinggi. Tapi kita bisa membesarkan keluarga dengan murah. Tapi kalau ini juga istilahnya sudah lah gajinya terbatas, biaya hidup tinggi. Nah ini kan artinya sangat logis apabila kemungkinan fertility rate menurun. Karena itu kan ada cost yang harus dikeluarkan. Nah ini siapa yang mensupport? Kalau di Libya Muammar Gaddafi siapa yang nikah dikasih rumah. Nah ini seru kan. Ya itu memang harus ada intervensi dari pemerintah, dari negara kan. Itu seperti di Taiwan. Salah satu solusi untuk meningkatkan fertility rate itu dikasih kompensasi. Mereka yang mau menikah dikasih. Mereka yang sudah menikah mau punya anak, dapat tunjangan anak, tunjangan hamil segala macam. Jadi itu nggak bisa dilepas gitu aja. Jadi kalau PNS punya anak 5 ya di ini semua artinya beban. Ini kan dibatasin 3 ya. PNS berapa sih? 3, 2. Menjadi anak negara itu apa? Ya kesehatannya segala macam di support negara ya. Ya kan penduduk Indonesia bukan PNS semua. Oke. Ya. Maksudnya ada apa intervensi negara di situ masuk untuk masalah-masalah seperti ini. Ya. Tapi Indonesia kan tidak mengalami resesi. Nah,
kalau kita bicara Indonesia, Indonesia hari ini itu sebenarnya sangat diuntungkan. Kalau kita lihat populasinya ya, struktur populasi masyarakat Indonesia, kita itu populasinya masih termasuk muda ya, bahkan kita memperoleh bonus demografi dibandingkan dengan Singapura atau Taiwan atau Korea Selatan. Oh, kita sebetulnya sangat beruntung. Tapi ingat, itu ada batas waktunya. Jadi bonus demografi kita ini itu hanya diperkirakan sampai tahun 2030. Ada masa pakai ya, masa pakainya 2030. Karena berhubungan dengan fertility rate itu masih di atas 2. Nah itu kalau lihat grafik ya, itu yang ngumpulin data itu dari ini sih UN ya, populasi lembaga populasi UN tuh ada tuh datanya lengkap. Nah Indonesia sampai tahun 2030 itu masih menikmati bonus demografi. Di atas itu 2045, nah itu sudah mulai ambang mulai menurun di bawah 2 tuh. Oh ya. Jadi jadi dalam kebijakan pemerintah di angka berapa fertility rate itu masuk ke sustainability-nya itu berapa? Kan tadi minimal 2 supaya dia stay. Tetap sama. Berarti Indonesia pernah turun dong kalau dia pada tahun sekian dia akan turun? Belum. Oh, belum. Indonesia trennya turun dalam arti tadinya 5 jadi 2 itu kan turun ya. Tapi maksudnya turunnya itu belum di bawah 2 rata-rata. Jadi yang harus dijaga tuh jangan sampai di bawah 2. Oke. Nah, dan bonus demografi ini sebetulnya sangat disayangkan kalau tidak dimanfaatkan. Jadi momentum sekarang berapa? 2023 ya? 2022. Ke 2030 7 tahun lagi ya. Ini 7 tahun ini kalau kita tidak melakukan akselerasi ekonomi yang baik optimal, ini terbuang sia-sia. Ini bye-bye ya. Padahal itu negara-negara lain itu momentum itu dipakai sama dia. Dipakai betul. Ya. Nah, jadi ini istilah kalau kita tidak memanfaatkan bonus demografi ini, artinya kita sebagai bangsa ini tidak pandai bersyukur. Ya, sangat disayangkan sekali. Bangsa kufur nih ya, nggak bisa bersyukur. Sampai Elon Musk aja kan sangat concern ini dengan masalah ini. Kok bisa ya Elon Musk kepikir gitu ya? Kita yang dalam kondisi yang bagus ini tidak memanfaatkan ini kan, itu kan bisa dibilang tidak bersyukur. Ini negara-negara apa nih yang diambang masalah beginian? Itu Asia Timur terutama ya? Asia Timur, hampir Asia, ya betul, Asia Timur ya termasuk Cina, Jepang, Korea Selatan, Taiwan. Korut nggak ya? Korut nggak ada data ya? Korut juga trennya seperti itu juga. Tren juga. Okay. Hanya bukan Asia Timur saja. Skandinavia ya? Eropa, Skandinavia kan sistem sosial, kesejahteraan sosialnya bagus welfare state. Ternyata yang secara alami yang masih tumbuh itu hanya negara-negara Afrika. Wow. Jadi negara Afrika itu nanti populasinya yang punya tenaga kerja yang muda-muda tuh nanti masa depan tuh Afrika tuh. Manpower nanti Afrika nih punya. Nah, kecuali kalau tadi si negara-negara maju ini memanfaatkan teknologi robot, artificial intelligence. Selalu dibahas di the limit the limit of growth itu dia dibahas ternyata walaupun tadi ada deret ukur gitu ya, Malthus, itu ketika ada teknologi itu tidak terjadi, Bung Haris. Nah, tentunya di urusan ini sebenarnya kalau ada teknologi tertentu, ini akan merubah menjadi yang berbeda. Apa nih? Coba teknologinya yang mungkin tenaga kerja mungkin bisa diatasi kan. Tapi kan populasi ini tidak hanya untuk produktivitas tenaga kerja kan, dia juga merupakan pasar kan. Untuk kalau robot yang berproduksi nggak ada yang beli, siapa yang dia juga market. Iya. Nah, artinya tentu itu kan nanti ya. Tapi kalau kita populasinya
masih muda, selain kita produktif, market ini juga kan tetap ada untuk pertumbuhan kan. Nah, atau mungkin kecuali kalau ahli-ahli ekonomi punya formula lain tentang konsep ekonomi, mungkin ya udahlah masa depan tuh ekonomi nggak harus ada pertumbuhan kok. Yang penting ya tidak harus tidak pusing lapar gitu. Jadi kecuali ada masa baru tentang ekonomi yang tidak perlu pertumbuhan kan, itu lain cerita mungkin. Kita memang tidak perlu pertumbuhan, yang penting ya damai-damai aja, sejahtera semua. Sejahtera ya. Nah tapi itu kan, nah itu juga pertanyaan menarik. Apakah bakal ada mazhab ekonomi baru? Ya kita nggak tahu kan. Ya. Nah kita balik tadi yang persoalan sosial dulu nih, nanti kita ke ekonomi juga, nanti ke teknologi. Silakan Bung Haris. Yang apa nih background sosialnya yang dari fertility rate tadi yang enggak? Nah gini, kan fertility rate tadi kembali ke topik kita kan, krisis seks itu intinya kan fertility rate yang turun. Kan? Nah artinya angka kelahiran turun. Nah angka kelahiran turun ini kan secara umum saya bisa sebutkan ini ada dua penyebab. Pertama, memang secara sengaja memang dia tidak pengen punya anak. Nah, atau menunda untuk punya anak. Child free ya. Ini kultural ya. Nah, itu kan bisa kan? Artinya memang mindsetnya itu ya bagi dia ya, atau tadi dibilang child free itu ya. Yang kedua, dia sebetulnya pengen punya anak, tapi nggak bisa. Nah itu kan dua hal yang berbeda kan. Ada concern ekonomi keluarga ya. Nah bisa macam-macam penyebabnya. Artinya kalau misalkan yang penyebab pertama tadi memang tidak pengen punya anak, kan itu juga penyebabnya banyak kan. Nah tapi kalau misalkan dia pengen punya, tapi nggak berhasil atau belum berhasil. Nah, jadi Anda jangan bayangkan orang yang pengen punya anak tuh seolah-olah kan kalau zaman anak SMA, wah kalau perempuan disentuh aja hamil kan. Oh, wow. Nah, dilempar kolor hamil gitu ya. Mereka yang sedang berjuang yang punya anak itu sudah bertahun-tahun segala macam cara dicoba. Kalau memang ada problem, itu sangat susah. Dan kalau tidak dibantu dengan teknologi, itu tidak akan mungkin. Nah, itu problem tersendiri. Artinya itu bisa diatasi, ya. Bisa diatasi dengan bantuan. Nah, itu salah satunya itu teknologi reproduksi berbantu, atau yang secara populer kita sebut dengan teknologi bayi tabung. Nah ini sebenarnya persentase permasalahan ini di orang yang masuk ke klinik bayi tabung itu besar apa kecil, Bung Haris? Nggak ada angkanya. Oh, secara statistik ya. Angka istilahnya itu infertility ya. Angka mereka yang sudah punya anak itu secara populasi yang usia pasangan subur itu pukul rata itu sekitar 10% dari populasi itu mengalami problem. Besar ya? Besar, 10%. Dan itu kalau tidak dibantu tidak akan kejadian. Dan yang menarik nih, kita kan 2-3 tahun ini mengalami pandemi ya, COVID ya. Kita pikir wah ini pasien bayi tabung bakal menurun nih. Ternyata balik naik malah. Nah, memang sih waktu awal-awal COVID meledak kan kita juga takut kan. Malah naik. Artinya di awal-awal pandemi turun, kita bahkan shutdown kan, tutup semua klinik kan. Siapa yang berani ngadepi COVID yang belum jelas itunya kan? Nyawa kan taruhannya kan? Yang protokolnya nggak jelas ya. Nah itu kan kita tetap antisipasi kan. Nah tapi setelah kita bisa beradaptasi, kemudian kita menerapkan protokol yang yang baku dan ketat ya. Dan kita bisa operasional lagi.
ternyata minat pasangan punya anak yang ingin bayi tabung naik. Itu ya karena kita tahan kan double membludak. Oh pantas ya, tabung oksigen hilang ya, gara-gara bayi tabung. Nah, jadi artinya apa? Artinya keinginan punya anak itu sesuatu yang bahkan mereka tuh berani mengambil resiko dalam situasi pandemi pun. Berarti motivasi besar dong. Ya Anda bayangkanlah, kebayang nggak sih mereka yang belum punya anak terus pengen punya anak tuh gimana, perjuangan apapun mungkin dia korbankan kan untuk supaya dia jadi ready gitu ya, punya anak gitu. Artinya ya itu tadi memang, nah yang menarik lagi kan bayi tabung itu sendiri itu kan tindakan medis ya, tindakan medis. Nah kalau tindakan medis yang lain-lain itu kan biasa di cover asuransi ya. Ya ini enggak masuk nih. Nah kenapa asuransi mau mengcover? Karena ya tindakan medis yang memang itu disebabkan oleh penyakit. Nah, yang namanya penyakit, biasanya itu yang di cover itu yang beresiko tinggi, yang artinya mengancam nyawa. Nah, kalau mereka yang ingin punya anak, misalnya ikut bayi tabung, pihak asuransi bilang, ini kan bukan, bahkan dianggap itu bukan penyakit. Kenapa bukan penyakit? Karena tidak mengancam nyawa. Nggak ikut berobat ini juga dia nggak mati. Wow, ini perlu diluruskan ya asuransi. Nah, itu juga itu problem. Artinya itu fakta yang lain ya, fakta yang berbeda. Fakta yang berbeda. Oke. Karena ya sebetulnya kalau menurut WHO yang disebut sehat itu kan bukan hanya sehat jasmani, artinya dia sakit yang mengancam jiwa ya. Sehat ini kan jiwa dan raga kan. Mainnya juga, pikirannya, psikisnya kan. Kan kalau mereka yang menikah pengen punya anak tapi belum berhasil punya anak kan memang secara jasmani mungkin sehat kan, tapi kan secara sosial, secara psikologi mungkin ya terganggu kan. Jadi aturan itu harus diamandemen ya. Nah itu perkara ya itu ya suatu fakta kita nggak punya undang-undang asuransi khusus nggak ya, atau ada di undang-undang kesehatan urusan itu? Nggak ada ya, belum sampai di situ ya. Nah itulah nanti kalau emang wakil rakyat ada yang ingin memperjuangkan itu karena angka infertility itu 10% dari pasangan usia subur ya, itu cukup berapa tuh, berapa puluh juta tuh. Banyak ya. Jadi itu juga bagus tuh kalau mau ada yang perjuangin tuh wakil rakyat atau calon nanti. Karena sekarang ini biaya itu memang masalah, ya kan Anda bayangkan ya, mereka yang ingin ikut program bayi tabung itu biayanya ya lumayan ya. Satu siklus itu ya rata-rata sekitar 60 juta ya. Tapi mungkin bisa melebar, bisa sampai 100 juta tuh. Karena kan biaya lain-lainnya kan ada juga kan. Nah, ya kalau tadi gajinya UMR tadi, gimana dia mau bisa ikut program bayi tabung kan? Nah, saya balik ke resesi seks. Nih, ada nggak negara yang udah mulai mencoba mengafirmasi kemudian dia membuat kebijakan-kebijakan untuk itu? Misalnya di Jepang, ada nggak semacam insentif untuk itu? Ada. Yang pernah saya baca itu yang paling komprehensif itu Taiwan. Taiwan malah ya? Taiwan. Karena mereka juga terancam. Udahlah terancam oleh Cina sebagai negara besar yang siap mengagresi kan. Nah, mereka juga punya problem populasi. Oke. Taiwan juga populasinya kan nggak besar kan. Nah, itu mereka betul-betul menterinya itu ya membangun sistem. Gimana caranya supaya keluarga kecil yang baru ingin berkeluarga itu ya
di support di setiap step. Misal kayak tadi kan, mulai untuk mereka yang menikah, mereka yang hamil, kemudian setelah hamil punya anak, besarin anak juga kan perlu biaya. Kalau misal ibunya bekerja, anaknya siapa yang ngurus? Daycare-nya siapa yang fasilitasi? Nah, itu juga hal-hal yang remeh-remeh tapi memang harus diperhatikan. Artinya kan kalau ya harusnya kan negara semua punya segala macam fasilitas untuk merancang gimana supaya. Nah, jadi pada intinya sebetulnya ya, kalau saya melihat solusi dari, atau sebelum kita sampai ke solusi itu ya, masalah resesi seks ini sebetulnya beban terbesar itu ada pada kaum perempuan.